wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jadi kan. Sedikit tadi. Kemudian tekan ini enggak tekan. Enggak. Mungkin, Pak. Oh, ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak Ustaz semuanya di kelas 10 C. Hari ini kita kembali belajar fisika, di mana hari ini kita belajar secara online atau daring ya. Atau kamu nanti lihatnya di rekaman. Yang mana pada waktu lalu telah dimulai belajar PTM tatap muka, namun karena suatu hal karena ada peraturan pemerintah, yaitu masih adanya perpanjangan masa PKM, maka kita kembali belajar daring. Mudah-mudahan ini enggak lama sehingga kita pada minggu depan bisa kembali belajar seperti biasa dalam kelas. Baiklah anak sekalian, hari ini kita kembali mempelajari fisika. Nah, bagi yang sudah punya buku, perhatikan kembali bukunya di halaman 16, yaitu besaran, dimensi, dan satuan. Pada Jumat lalu Ustaz telah menerangkan apa itu besaran, dimensi, dan satuan ya. Jadi besaran itu ada, secara garis besar ada dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang mana besaran pokok adalah besaran yang telah ditentukan di awal ya, sudah ditentukan satuan-satuannya. Di mana besaran pokok ada berapa macam? Ada 7 macam, yaitu besaran panjang, masa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, di mana masing-masing besaran pokok ini memiliki satuan-satuan, ya, satuan baku yaitu satuan internasional yang diakui secara internasional, disebut sebagai SI atau satuan internasional. Nah, di sini satuan untuk panjang dalam SI adalah meter, masa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya adalah kandela. Nah, ini juga perhatikan masing-masing di bukunya emang belum ada tuh di daftarnya ya. Di daftar itu ada tabelnya, cuman dikosongkan situ. Nanti kamu isi masing-masing di rumah ya. Langsung di buku boleh, atau buat lagi kamu buat di buku catatan tabel besaran pokok ya. Nah, situ ada kolom-kolomnya, besaran pokoknya, dimensinya, kemudian satuan-satuannya. Nah, ini kita kembali membahas tentang dimensi ya. Coba kembali lihat di bukunya, situ ada besaran pokok ya. Ingat kembali tadi besaran pokok ada 7 macam. Nih. Besaran pokok. Sini. Ini satuannya. Dimensinya. Ini satuannya. Yang pertama adalah panjang. Yang kedua masa. Yang ketiga waktu. Yang keempat kuat arus listrik.
Yang kelima, suhu. Yang keenam, jumlah zat. Yang ketujuh, intensitas cahaya. Nah, pada waktu Jumat lalu sudah saya terangkan ini semuanya, yaitu untuk panjang dimensinya adalah L, ya. Ini simbolnya sini, simbolnya ini L kecil ya. Masa simbolnya M, waktu simbolnya T, karakteristik simbolnya ini I besar, suhu simbolnya T besar, jumlahnya simbolnya N. Ini yang intensitas cahaya simbolnya adalah I, N. Dimensi masing-masing adalah masa, dimensinya adalah M. Waktu simbol apanya, dimensinya adalah T. Arus listrik apanya? I ya, dimensinya I. Suhu dimensinya adalah theta, dimensinya. Jumlah zat dimensinya N besar. Yang terakhir J, intensitas cahaya. Nah, ini satuannya, panjang satuannya meter, singkat M. Masa satuannya kilogram, singkat kg. Waktu satuannya sekon, singkat S. Keluar arus listrik satuannya ampere, ampere tulisannya, disingkat A. Suhu satuannya Kelvin, singkat K, ya. Jumlah zat satuannya mol. Singkat mol juga, singkat dia. Yang terakhir intensitas cahaya, satuannya kandela, singkat CD. Nah, inilah besaran pokok dengan satuan dan dimensinya. Nah, dari besaran pokok ini nanti bisa muncul namanya besaran turunan, besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya ditetapkan berdasarkan besaran pokok, namanya turunan, besaran turunan atau keturunannya. Keturunan dari besaran pokok, sama kayak kalian. Kamu itu keturunan dari bapak sama emak kalian. Kalian turunannya, ya. Nah, begitu. Demikian juga besaran turunan ini, yaitu anak dari besaran pokok. Nah, contoh besaran turunan. Nampak di situ ya, di pohon tulis, pohon tulis turunan. Turunan. Contoh besaran turunan. Saya tadi sini ada luas. Apa satuan luas? Luas adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjang itu ya satuannya dari panjang juga. Ini ya, besaran panjang, besaran pokoknya panjang. Lebar juga panjang, ya. Nah, ke sini luas ini terdiri daripada dua buah besaran pokok, ya. Luas adalah besaran turunan yang terdiri atau tersusun dari dua buah besaran pokok, yaitu besaran panjang dan besaran panjang. Jadi P kali L ini panjang lebar sama besaran panjang juga. Dibedakan karena kan supaya ada perbedaan ya ukurannya, panjang lebar berapa. Pada dasarnya panjang dan lebar ini adalah besaran panjang, sama-sama besaran panjang ini.
ya, itu L. Maka satuan panjang adalah meter kali meter. Maka satuan luas adalah meter pangkat 2. Nah, jadi besaran luas ini adalah besaran turunan yang tersusun dari dua buah besaran pokok, yaitu besaran panjang dan besaran panjang. Nah, dimensinya apa? Dimensinya adalah, nah ini panjang dimensinya apa tadi? L. Ya, dimensinya adalah dimensi luas. Nah, dengan panjang dari satuannya, nih dimensinya adalah L. L kali L. Karena ini panjang juga, ini panjang juga. Maka dimensinya adalah L kali L, menjadi L pangkat 2. Nah, jadi dimensi luas adalah L pangkat 2. Ya. Contoh lain, misalnya kecepatan misalnya. Kecepatan satuannya adalah apa rumus kecepatan? Yaitu perpindahan dikali bagi-bagi waktu. Nah, perpindahan ini adalah besaran apa? Besaran pokok, yaitu jarak, yaitu panjang. Ya. Nah, perpindahannya adalah besaran pokok, yaitu panjang. Ya. Waktu besaran pokok juga. Ini besaran pokok juga. Nah, jadi kecepatan ini tersusun dari dua buah besaran pokok, yaitu besaran pokok panjang dan besaran waktu. Di mana besaran panjang ini adalah satuannya adalah apa? Meter, ya. Waktu satuannya sekon, meter per sekon. Maka satuan daripada kecepatan adalah meter per sekon. Nah, bagaimana dimensinya? Dimensi kecepatan adalah, nah, lihat dimensi tadi. Dimensi perpindahan apa? Perpindahan itu jaraknya diperpanjang, panjang ya, ini L. Itu dimensinya L per waktu dimensinya T besar. Nih. Nah. Ini dimensi kecepatan. Kita ubah menjadi gini, L T pangkat min 1. Karena kan di bawah ada penyebut, naik ke atas dia, maka pangkatnya ini diubah jadi minus. Nah, ubah dia pangkatnya. Inilah dimensi daripada kecepatan. Ini. Nah, jadi semua besaran turunan bisa kita buat dimensinya berdasarkan dimensi besaran pokok, ya. Nah, demikian. Baik. Ini kalau kita tatap muka akan saya suruh satu persatu ke depan ini membuat besaran turunan dengan satuan dan dimensinya, ya. Jadi karena kita rekaman nggak bisa disuruh-suruh kalian, ya. Itulah kekurangan kalau kita belajar jarak jauh. Kalian pun bisa dibuat tugas lagi. Tugas buatlah besar-besaran turunan beserta dengan satuan dan dimensinya. Baik. Sekarang coba buka halaman 18. 18. Di atas 18, di bagian atas situ ada uji kompetensi 21. Yang punya buku, yang belum punya buku silakan dibeli. Ya, dibeli bukunya. Kalau belum punya buku dibeli. Sudah ada di sekolah, tinggal beli aja. Ini buku dipinjamkan? Enggak? Hah? Sekian ya?
Jam kan? Oh. Oh, SMA beli. Ya. Baik. Nah, sekarang perhatikan uji kompetensi ini ya. Jawab dan uraikanlah soal-soal berikut dengan benar. Nomor 1. Seorang pelari menempuh jarak 200 meter pada perlombaan lari cepat jarak pendek. Tentukan jarak lari 200 meter itu jika dinyatakan dalam kilometer. Nah, ini perhatikan. Ini namanya konversi satuan, merubah satuan ke satuan lainnya. Nah, ini sudah ya. Ini udah Ustaz hapus ya. Nanti kamu bisa lihat lagi videonya tadi. Ulang balik. Nah, fisika ini sangat berkaitan dengan matematika ketika kita menghitungnya, ya, karena semuanya memiliki persamaan fisika itu, maka dibutuhkan keterampilan matematis di sini. Nah, sini lihat, perhatikan, di sini ada seorang lari jaraknya 200 meter. Nomor 1, jarak tempuhnya 200 meter. Apa pertanyaannya? Tentukan jarak 200 meter ini ke dalam satuan kilometer. Ingat kembali pelajaran SMP atau di SD sudah dipelajari nih. Dari mulai milimeter, sentimeter, meter, ya, desimeter, hektometer, kilometer, ya, seperti itu. Nah, dari meter ini mau kita ubah ke kilometer. 1 kilometer berapa meter? 1 kilometer adalah 1000 meter, ya kan? Maka kalau 1 meter berapa kilometer? 1/1000 kilometer, ya. Nah, seperti ini. Ini ya. Maka 200 meter ini adalah menjadi bagi 1000 ya. 200 dibagi 1000 jadi kilometer ya. Berapa hasilnya? 0,2 kilometer. Jadi 200 meter itu adalah 0,2 kilometer. Nah, jadi kamu bisa mengubah lagi satu lain-lainnya ya. Kayak bisa soal bisa dibuat dari pelajaran seperti ini. Misalnya 1500 meter berapa kilometer? Nah, seperti itu ya. Nah, demikian. Kemudian nomor 3, nomor 2 kita abaikan aja. Baik, cepat. Ini berkaitan dengan dimensi nomor 3 ini. 9. Dimensi satu besaran dapat digunakan untuk mengetahui kesetaraan dua besaran. Nah, ini salah satu kegunaan dimensi. Ya. Nah, soal ini sudah memberi pelajaran bagi kita bahwasanya dimensi satu besaran itu dapat digunakan untuk mengetahui kesetaraan dua besaran. Itu kesamaan maksudnya. Kesetaraan itu kesamaan. Nah, buktikanlah bahwa satuan usaha itu sama dengan satuan energi kinetik. Dengan analisis dimensi. Nah, perhatikan. Ini perhatikan baik-baik ya. Usaha. Buktikan bahwa satuan usaha yaitu W itu sama dengan
satuan energi kinetik. Nah, ini kamu belum belajar tentang apa ini, usaha ya? Udah di kelas 10. Ini kelas berapa nih? Kelas 10. Oh, usaha nanti usaha nih. Materi usaha ini nanti pelajarannya, ini juga nanti di bab berikutnya nanti ya, tentang energi kinetik. Tapi kita buat dulu ya. Nah, ini usaha itu apa? Usaha itu adalah rumusnya gaya dikali jarak, F kali S ya. Gaya jarak atau F kali S. Nanti kan ya, S ini sudah besaran pokok nih, besaran pokok dia. Sedangkan F ini adalah masih besaran turunan. Nah, sekarang perhatikan, ini S. F itu apa? Gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah massa kali percepatan. Massa kali percepatan. Kali S lagi nih. Ikan. Kemudian lagi A-nya apa? M. A percepatan, yaitu kecepatan dibagi waktu. V per T. S. Ini rumus-rumusnya ya, kita turunkan dulu. Usaha tadi simbolnya W. W sama dengan jadinya M kali P per T. V ini adalah kecepatan. Kecepatannya adalah S per T. Maka sini S per T dibagi T jadi S per T pangkat 2. Nah, ini dia rumusnya. Ya, karena V ini S per T. S per T bagi T jadi S per T pangkat 2 dikali S. Ini S ini. Sehingga pada sini W adalah M massa dikali S pangkat 2 kali per bagi T pangkat 2. Nah, ini semuanya sudah besaran pokok nih. M besaran pokok, S besaran pokok, T besaran pokok, ya. Nah, S pangkat 2, T pangkat 2. Oleh kita buat dimensinya. Dimensinya kita buat. Maka sini dimensinya dari usaha W sama dengan ya adalah ini aja lah M dari massa dimensinya apa tadi? M S ini perpindahan jarak atau ya panjang ya, ini kan perpindahan atau jarak, itu panjang, besaran panjang pada besaran pokok. Panjang dimensinya apa? L pangkat 2 kan pangkat 2 ini S nya dibagi T pangkat 2, maka di sini waktu T pangkat 2 sehingga dimensinya adalah ini ya, ini. Nah, dari sini kita bisa memperoleh satuan dari usaha. Soalnya apa? Buktikan bahwa satuan usaha sama dengan satuan energi kinetik. Nah, ini tujuannya. Tujuan utama mencari satuannya sama apa enggak? Satuannya kita buktikan. Baik.
Maka di sini saya buat tadi, maka satuannya adalah M massa. Satuan massa adalah apa tadi? Kilogram. Panjang, satuan panjang adalah meter. Meter pangkat 2. Satuan waktu sekon. Sekon pangkat 2. Inilah satuan daripada satuan daripada usaha. Itu dia. Ini baru kita tahu satuan usaha. Nah, sekarang kita mencari apa satuan daripada energi kinetik. Energi kinetik, ya, energi kinetik apa rumusnya? Adalah setengah kali M kali P kuadrat. M kali P kuadrat. Di mana? Ini setengahnya kita abaikan saja karena dia bukan besaran, dia hanya angka, ya, hanya variabel, ya, angka saja dia. Nah, kita di sini ini tampilnya. M adalah massa, ya. Apa? Jadi sini di setengah kali M. V kecepatan. Kecepatan itu mana kecepatan dari ini? Ya. S per T. Ini adalah S per T. S per T. Itu kecepatan. Pangkat 2. Maka rumus dari kinetik ini adalah setengah kali M kali S pangkat 2 per T pangkat 2. Ini ya tunggu ya, ini kan rumusnya tadi ya. Ini besaran pokok, ini massa, ini panjang, ini waktu. Maka dimensi dari energi kinetik adalah dimensi ini M, massa adalah M, jarak dimensinya adalah S, L pangkat 2 per T pangkat 2 juga, ya. Ini kan jadi T pangkat 2 jadi gini dia. Jadi setengah M S kuadrat per T kuadrat. Nah ini ya, seperti itu. Nampak itu? Nampak ya? Baik, sehingga dimensi dari EK adalah M L pangkat 2 T pangkat 2. Maka satuannya adalah satuan dari energi kinetik adalah M tadi massa, satuannya kilogram. Kilogram, L ini tadi panjang, satuannya meter, pangkat 2, T waktu adalah T pangkat 2. Ini dia satuannya. Sama-sama ini kan? Kok pakai T lagi, salah. S ya, bukan T. Satuannya di waktu satunya adalah sekon kuadrat. Maka kalau ini tadi sama, ya. Maka dengan satuan dari usaha sama dengan satuan daripada di EK, energi kinetik. Jadi terbukti bahwa satuan usaha sama dengan satuan energi kinetik. Nah, demikian. Ya. Itulah jawaban nomor 3, yaitu membuktikan bahwa satuan usaha sama dengan satuan energi kinetik dengan analisis dimensi. Baik. Nah, demikian dulu pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kamu pahami ya semuanya. Dan jika ada yang kurang jelas, nanti boleh bertanya di grup atau langsung japri saya. Atau ketika kalau kita sudah masuk di kelas, boleh kamu tanya langsung kembali.
Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.